Simak pengumumannya. Mulai tanggal 11 April, persembahan anak dikumpulkan ke dalam wadah ya. Wadah yang dimaksud dapat disediakan di rumah masing-masing. Anak dapat juga membuat sertifikat sendiri. Seperti ini contohnya. Informasi detail nomor rekening penyampaian persembahan dapat dilihat dalam Warta Jemaat GKI Kayu Putih. Untuk adik-adik yang sudah lebih besar, diharapkan juga dapat mengikuti informasi baru ini ya. Kita sama-sama melatih diri kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah, dalam ibadah melalui Zoom, anak akan memberikan persembahan yang dikumpulkan selama 3 bulan tersebut kepada orang tua. Pengumuman ini akan disebar ke grup WhatsApp orang tua atau sekolah minggu. Jadi, mohon isi data anak pada link yang disediakan. Silakan di-capture ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga dan kebaktian Minggu GKI Kayu Putih akan dilakukan secara online dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Pelayan kebaktian. Pada kebaktian Minggu hari ini tanggal 18 April 2021, pelayan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Linda Mismanto dari GKI Manyar Surabaya melalui rekaman. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Linda Mismanto atas pelayanannya. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam kegiatan pemahaman Alkitab yang akan diadakan secara online pada hari Kamis 22 April 2021 lewat Zoom. Informasi detailnya akan disampaikan melalui WhatsApp grup komunitas wilayah masing-masing. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja, hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai 16. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat
bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, berbagai tantangan dan beratnya tekanan kehidupan di masa pandemi mudah menjadi titik rapuh yang potensial menjauhkan kita dari Allah. Dan apabila manusia tidak melekat erat dan tidak terhubung dengan Bapa, maka sangatlah rentan pula untuk kita jatuh dalam buruknya relasi dengan sesama. Firman Tuhan yang mendasari kebaktian hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang keempat yang mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Makin dekat Tuhan kepadamu,
Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam doa pribadi. Ya Tuhan, Allah yang merangkul kami yang rapuh, pada saat ini kami datang bersimpuh di hadapan-Mu ya Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami mengenang, memperingati akan pengorbanan Tuhan di kayu salib, mati berkorban bagi kami. Namun tak jarang kami juga lupa untuk taat kepadamu ya Tuhan, untuk mengikuti cinta kasih-Mu ya Tuhan, yang telah Kau berikan kepada kami yang berdosa. Untuk itu Tuhan, kami datang sujud di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa pribadi yang dipanjatkan, dan Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8 hingga 10. Firman Tuhan berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Walau dosamu merah
kita akan mendengarkan kesaksian dalam bentuk pujian. And can it be, and can it be? Amazing love, how can it be? And can it be that I should care? Only trusting the Savior's blood, died He for me who caused despair, for me who Him to death pursued. Amazing love, how can it be that my God should die for me? He left His Father's throne above, so free, so infinite His grace, emptied Himself of all but love, and left for Adam's helpless race His blood rising up, and set free. Oh my God.
Mari kita bersama-sama merendahkan hati untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita meminta pimpinan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Buatlah kami mengerti kehendak Tuhan. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat 7. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah berita kitab suci. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi yang merenungkan dan melakukannya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Suatu saat seorang ibu menelpon saya. Karena kami cukup dekat, sang ibu tidak ragu menelpon saya untuk meminta satu bantuan. Apa yang terjadi? Ia bertanya, bagaimana cara menjelaskan kepada putranya yang berusia 6 tahun tentang mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Nah, ceritanya begini, Bapak Ibu Saudara. Si putra 6 tahun ya, itu pulang sekolah minggu ya, pulang dari satu kebaktian anak di gereja kami. Lalu si ibu di perjalanan ngobrol ya. Si ibu berkata, "Abi tadi dapat cerita apa di sekolah minggu?" Biasa ya, mama-mama nanya begitu. Lalu si anak bilang, "Tadi kakak sekolah minggu bilang gini, Ma, siapa yang mau terima Tuhan Yesus angkat tangan." Nah ya, Abi bilang begitu. Si ibu berkata, "Lah, terus Abi gimana? Angkat tangan dong, anak mama kan, pintar gitu ya." Lalu Abi dengan tegas tidak. Loh, kok tidak? Ya mikir, Ma, mikir gitu ya. Bayangin, Tuhan Yesus kan gede. Sementara Abi kan masih kecil. Hatinya Abi ini kan kecil. Kalau Yesus masuk ke dalam hati Abi kan sesek. Bapak Ibu, jika Anda menjadi si ibu dari Abi, kira-kira harus ngomong apa ya? Ya, speechless ya. Ini anak kepinteran atau gimana? Imajinasinya luar biasa.
Nah, si ibu nggak bisa ngomong, jadi ceritanya sampai rumah telepon nih pendeta. Ya, dia tidak ragu telepon saya, bertanya nih gimana cara menjelaskan pada si kecil ini. Saya juga belum pernah seumur-umur jadi pendeta. Ini pengalaman udah lama Bapak Ibu. Seumur-umur saya belum pernah menghadapi peristiwa seperti ini, kasus seperti ini. Lucu-lucu tapi pintar juga nih si Abi ya. Saya membayangkan apakah karena dia banyak bergaul dengan kakak-kakaknya dan kakaknya yang paling kecil saja bedanya sudah 8 tahun. Belum kakak-kakak lainnya dan belum teman-temannya, maka cara pikirnya itu kayak orang gede gitu ya. Tapi memang anak-anak kadang-kadang bikin kita takjub. Nah, tapi yang untung ya, saya mensyukuri Tuhan beri hikmat. Saya berkata kepada si ibu, saya panggil dia C. Ya, kami cukup dekat, saya panggil dia C. C ingat enggak? Ada lagu yang mengatakan, kau selalu di hatiku. Bapak Ibu bisa lanjutkan? Kalau pernah lahir di tahun berapa tuh? Tahun yang lagu ini kondang dinyanyikan oleh Ernie Johan di tahun 60 sampai 80-an ya. Milenial nggak tahu nih ya. Kau selalu di hatiku, terpaut di dalam sukma. Nah, lanjutannya ya. Bapak Ibu, karena ibu itu kurang lebih sebaya dengan saya, lebih tua beberapa tahun, saya masih tahu lagu ini ketika anak-anak. Si ibu itu langsung ngerti. Kau selalu di hatiku. Beliau langsung, oh, aku ngerti. Lalu dia mengajak anaknya bicara. Kira-kira seperti ini ya. Abi, kamu tahu nggak? Abi selalu di hati mama. Kemanapun mama pergi, mama selalu ingat Abi. Karena itu mama nggak lupa selalu bawa makanan kesukaan Abi. Kamu tahu Abi? Karena Abi ada di hati mama. Tapi kan tidak berarti Abi masuk ke hati mama. Jadi Abi terkurung di hati mama. Kan tidak. Itu hanya ungkapan untuk mengatakan mama selalu memikirkan Abi. Mama selalu ingat Abi. Mama sayang pada Abi. Ya. Dengan cepat si Abi 6 tahun itu memeluk mamanya. Mama juga ada di hati Abi. Ya, so sweet Bapak Ibu ya. Saya tidak pernah lupa percakapan ini, peristiwa ini. Jujur ketika hari ini mempersiapkan pelayanan firman ini dengan judul Dekat di Hati. Tema kebaktian kita pada hari ini, Minggu Paskah ketiga adalah dekat di hati. Agaknya saya menduga tema ini terinspirasi oleh situasi kita pada hari ini. Ketika jarak memisahkan kita masih tetap berharap kita dekat di hati. Saya coba mengingat mungkin 2 tahun. Saya tidak ada di mimbar GKI Kayu Putih lagi. Kita tidak bertemu. Saudara, kurang lebih hampir 2 tahun. Karena pandemi. Tapi hari ini kita bisa berjumpa. Dalam ibadah ini kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, kita bisa berdoa bersama. Jauh di mata, enggak juga ya, sekarang dekat juga di mata ya. Secara fisik kita jauh, saya berada di Surabaya, Bapak Ibu di Jakarta. Kita tidak bisa berangkulan kembali, berpelukan, tapi hati kita dekat. Namun apakah cukup? Ibadah 1 jam, doa 10 menit, apakah cukup? Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita hanya dekat pada Tuhan juga dalam waktu doa kita yang beberapa menit atau dalam ibadah kita pada hari ini? Beranikah kita juga berbicara, Tuhan, Engkau selalu ada di hati. Ya,
Itu berarti kita selalu memikirkan Tuhan, selalu mengingat Tuhan. Kita selalu peduli apa yang Ia suka. Kita hanya melakukan apa yang berkenan di hatinya. Sama seperti ketika kita mengingat kekasih hati kita. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang Dia tidak suka. Kita juga tidak akan mudah patah atau hancur ketika menghadapi kesulitan saat pandemi ini. Ketika kita bahkan menghadapi kehilangan dan duka cita. Apakah kita masih bisa melihat pengharapan karena Tuhan ada di hati kita? Ketika kita mengalami kesulitan ekonomi bahkan kehilangan pekerjaan, kita tidak menyerah. Karena kita masih percaya Tuhan ada di hidup kita. Kita tidak sendiri. Kita tidak akan mudah menyerah dengan melakukan cara-cara kotor untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan butuhkan. Ya, mengapa? Karena Tuhan selalu dekat di hati. Dia yang hadir di dalam hati dan hidup kita. Itulah yang membuat kita tidak akan sanggup mendukakan Dia, apalagi mempermalukan Dia. Hari ini, ketika kita membaca surat Yohanes, bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu? Ada hal yang menyentuh. Apa yang Anda rasakan saat membaca surat Yohanes ini? Kalau saya merasakan sebuah perasaan yang mendalam seorang bapa kepada anaknya. Dia menyebut anak-anakku. Dan apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini sangat menyentuh. Kita tahu tidak mungkin tidak. Dia berangkat dari sebuah pengalaman yang sangat mendalam. Ya, tidaklah salah. Banyak para ahli Alkitab sepakat bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus ketika ia sudah lanjut usia. Injil Yohanes juga menyebutkan si Yohanes yang kemudian dikenal sebagai rasul, ini sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Ia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan, karena banyak ahli juga menduga setidaknya Injil Yohanes kalau bukan ditulis oleh Yohanes sendiri, Rasul Yohanes yang kemudian menjadi rasul, bisa jadi ditulis oleh murid Yohanes berdasarkan kesaksian Yohanes. Nah, di sana kita bisa membaca identitas Yohanes selalu disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Kita mungkin bertanya, memangnya murid yang lain tidak dikasihi Yesus? Saudara sabar ya, kita tahu bahwa tidak salah dong kalau dirinya menghayati diri, Yohanes menghayati dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Tapi itu kan tidak berarti bahwa murid yang lain tidak dikasihinya. Betul, dia menghayati dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Ini menarik. Kalau kita mau bertanya apakah saya juga menghayati diri saya sebagai seseorang yang dikasihi Yesus, kayaknya ini penting ya untuk kita tanyakan pada diri kita. Karena itu akan sangat mengubah cara pandang kita terhadap banyak hal. Ya, kita bisa menemukan buktinya. Kalau kita membaca Injil Yohanes 20 ayat 8. Kita akan membaca di sana, Paskah kemarin kita tahu kita membaca. Bapak Ibu ingat, di sana dituliskan apa? Yohanes adalah murid yang pertama percaya bahwa Yesus bangkit meskipun pada saat itu dia belum melihat Yesus. Dia hanya melihat kain kafan, kain peluh yang ada di kubur yang kosong. Tapi dicatat oleh Yohanes 20 ayat 8, lalu dia menjadi percaya. Menarik bukan? Saudara, seorang murid yang dikasihi Yesus. Seorang yang berada
di kaki salib Yesus. Sementara murid-murid yang lain tidak ada. Ini sosok Yohanes. Dan di usia lanjut, ia menuliskan surat ini. Dan ia mengungkapkan dengan begitu indah tentang Allah yang adalah kasih. Dan ia membawa semua orang untuk menghayati bagaimana seharusnya hidup di dalam kasih Allah itu. Mengapa ini penting? Saudara, pada saat surat Yohanes ditulis, pada saat itu jemaat Tuhan sedang menghadapi pengajaran sesat yang disebut oleh yang diajarkan oleh kaum Gnostik. Ajaran ini mengatakan bahwa selama seseorang memiliki pengetahuan dan kerohanian yang tinggi, maka apa yang dilakukan oleh tubuh ini tidaklah jadi masalah. Perbuatan dosa pun tidak masalah selama dilakukan oleh tubuh jasmani kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini sifatnya rendah. Yang mulia hanya roh dan pikiran. Saudara, karena itu sah-sah saja berbuat dosa dengan tubuh. Berzinah dengan tubuh, membiarkan tubuh ini melakukan segala macam hawa nafsu, enggak soal. Apalagi pada masa itu lahirlah juga ajaran doketisme. Saudara tahu ajaran ini pernah mendengar sebelumnya? Ajaran ini menyangkal inkarnasi Kristus dalam tubuh jasmani. Jadi menurut doketisme, tubuh Kristus itu adalah tubuh maya. Karena itu Yesus sesungguhnya tidak benar-benar merasakan penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Karena itu, nah ini konsekuensinya kebangkitannya pun dianggap semu. Serem ya ajaran ini ya. Jadi pendeknya ajaran ini perpaduan antara Gnostik dan doketisme melahirkan orang-orang Kristen yang antara teori, otak, dan praktek hidupnya jadi nggak sejalan. Bertolak belakang. Mereka bisa berbuat dosa dengan tubuhnya, tapi mereka bisa memikirkan Allah sedemikian rupa. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan, setiap orang yang berada di dalam Allah, dia adalah anak-anak Allah. Saudara, saya jadi ingat, ada pepatah atau ungkapan yang populer dalam bahasa Inggris. Like father, like son. Saya ingat sudah sangat lama, barangkali Bapak Ibu yang sebaya saya masih ingat iklan televisi di zaman dulu ya. Iklan seingat saya teh. Ya. Bagaimana seorang bapak waktu itu dengan ucapannya menjadi populer yang mengatakan begini, siapa dulu bapaknya ya. Jadi saya lupa secara detail bahkan produknya apa nggak ingat, tapi yang saya ingat adalah si bapak mengatakan gini, siapa dulu bapaknya ya. Ketika si bapak mengatakan itu tanpa ada kebanggaan karena perilaku anaknya. Jadi kalau anaknya pintar, anaknya membanggakan, si bapak boleh bilang, siapa dulu bapaknya. Tapi kalau tidak, jangan bilang siapa dulu ibunya. Kesian mama kebagian yang gak enak ya. Bapak Ibu, saya mencoba mengajak kita berimajinasi. Ya, di era televisi, saya tahu sekarang kita era YouTube lain lagi ya. Kita tahu bahwa pada masa itu, kalau orang tampil di televisi itu keren banget ya. Kalau sekarang setiap orang bisa bikin televisinya sendiri, bikin ngevlog ya. Nah saudara, di era televisi, kalau anak kita muncul di TV, apalagi di ajang pencarian bakat, apa saja deh Anda boleh sebut. Yang kadang-kadang pakai SMS, zaman dulu masih pakai SMS ya. Bapak Ibu, kita kasih tahu nih kepada teman, jangan lupa ya nanti malam ya. Emang kenapa? Jangan lupa nonton TV ini. Emang kenapa? Anakku tampil. Oh ya. Jangan lupa, kalau sekarang bilangnya like, kalau dulu
kirim SMS gitu ya. Oh iya, ya udah. Jangan lupa lo ya. Saya ingat dulu ada satu anggota jemaat yang anaknya tampil di sebuah acara di televisi. Dia bagikan kertas begitu banyak kepada kami. Tolong ya Bu Linda, tolong bagikan kepada teman-teman. Ya gitu ya. Kapan saya ketemu? Oke gitu ya. Wah pokoknya seneng. Karena salah satu itu juga mempengaruhi ya untuk vote-nya. Nah tapi singkat cerita, ternyata besok Ibu atau Bapak, Anda ketemu dengan teman-teman Anda tadi. Entah teman goes atau teman apapun ya. Kamu udah lihat nggak kemarin anak aku? Aduh sorry bro, aku lupa. Astaga sayang banget ya. Kenapa sih kok nggak nonton, kan sayang. Dalam hati mungkin teman Anda bilang, sayang mah, yang nyesel mah bukan aku ya. Kalau anak kamu di TV ya itu anakmu gitu ya. Apanya yang istimewa kecuali bahwa itu kepentingannya apa? Aku kirim SMS, ya udah ntar aku kirim SMS, nggak telat kan? Ya pokoknya tolong ya. Saudara, karena anak kita muncul di acara yang ya kayak begitu. Apalah ya zaman dulu ada Indonesian Idol ya. Apalagi deh, macam-macam. Nah, Bapak Ibu, itu kalau anak kita muncul di acara kayak begitu. Nih suatu saat nih, saya tidak membayangkan itu terjadi pada Bapak Ibu deh. Karena nggak enak juga ya. Misalnya nih temen, yang kemarin kita ketemu. Kita bilang gini, hari ini ketemu ya, kita bilang, bro, kemarin anakmu muncul di TV loh ya. Aku kok lihat anakmu muncul di TV. Teman Anda bilang gini, nggak tahu tuh anak siapa. Loh, anakmu kok. Aku yakin kok namanya ini. Apalah Anda mau membuktikan bahwa itu anaknya teman Anda? Saudara, kenapa teman Anda tidak mau mengakui? Lalu mengatakan nggak tahu tuh anak siapa. Karena ternyata si anak remaja nih ya, muncul dalam acara jejak kasus. Ketahuan membawa obat-obat terlarang. Gimana tuh Bapak? Seorang bapak bisa bangga ketika anaknya bisa menunjukkan sesuatu yang istimewa. Seperti muncul di acara pencarian bakat. Acara talk show menunjukkan prestasi. Tapi kalau muncul di acara begitu, saya coba bayangkan. Like father, like son. Apakah saya membanggakan Bapa saya? Tuhan yang saya panggil sebagai Bapa. Beranikah kita berkata demikian Bapak Ibu? Saudara juga mengatakan, apakah saya bisa menimbulkan kebanggaan karena orang dapat melihat Bapa, saya seperti Bapa, saya seperti Kristus. Seperti Tuhan yang saya panggil sebagai Bapa. Saudara, ingatlah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka tidak ada pilihan buat kita selain kita serupa dengan Bapa kita, yaitu Allah. Yohanes mengingatkan. Mari kita baca kembali 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, ia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Wah, ini sangat tegas ya. Kalau kamu berbuat dosa, itu berarti kamu ini enggak kenal Allah. Percuma kamu bilang anak Allah, percuma kamu bilang kamu mengenal Allah. Ya, kalau direnungkan betul juga. Yang mengatakan Yohanes yang menghayati pengalaman kasih Allah. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana Kristus memperlakukan orang-orang yang dibuang, orang-orang yang dianggap rendah, mengampuni orang yang berdosa, bahkan orang yang membenci dirinya. Ya, karena kasih karunia Allah,
seharusnya mengubahkan segalanya. Saat kita mengingat semua kasih karunia-Nya, saudara, mana mungkin kita akan berbuat dosa, bukan? Ya, saat kita mengingat kehadiran-Nya, mana mungkin kita akan menyerah saat kita berada dalam penderitaan. Amin, saudara? Ya, saat kita mengingat kasih karunia-Nya, kita tidak akan pernah menyerah, apalagi menghalalkan segala cara. Kita tidak akan membiarkan kebencian, kemarahan menguasai kita. Kita tidak akan membiarkan kegelapan mengambil alih hidup kita. Ya, setiap saat ketika kita mengingat Dia, seperti undangan Kristus, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Undangan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita tinggal di dalam hati-Nya. Tapi maukah kita juga mengizinkan Tuhan tinggal dalam hati kita? Dan kita akan dan Dia akan memberikan kepada kita kemenangan untuk tidak menyerah pada dosa, untuk tidak menyerah pada ketakutan, dan untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Selamat Paskah bagi kita semua. Saat teduh bagi kita. Umat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita turut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Jemaat, mari dengan sehati kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, dengan sehati kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam pergumulan, sedang di dalam persoalan. Ketika pandemi yang berkepanjangan ini membawa dampak bagi kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga, dalam kebutuhan keluarga, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan. Ketika kami juga diuji bagaimana ketahanan kami dalam membangun relasi di tengah keluarga. Tuhan mampukan kami untuk melihat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan hadir juga di tengah keluarga, sahabat kami, saudara-saudara kami. Kami mohon Tuhan, Tuhan hadir di tengah setiap kami, di tengah setiap saudara kami, hidup saudara kami, dan keluarga mereka. Kami mohon, kiranya Tuhan juga memimpin dan menolong untuk menemukan jalan keluar di tengah kesulitan. Kami percaya, bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kesusahan karena sedang mengalami sakit yang harus dirawat di ruangan isolasi maupun yang harus menjalani perawatan di rumah sakit, di rumah, baik oleh karena terinfeksi oleh COVID-19 maupun oleh sakit yang lain, kami terus berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memulihkan.
Meskipun dalam keadaan sakit, biarlah kami tetap dapat melihat Tuhan dengan jelas. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Kami percaya, Tuhan, setiap air mata yang jatuh, Tuhan tidak abaikan. Tuhan taruh di dalam kirbat-Mu. Tuhan mengerti duka cita kami. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memulihkan, menolong setiap kami dan saudara kami untuk dapat melewati itu semua. Kami mohon. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang di garda depan dalam penyembuhan pasien COVID-19. Kami berdoa juga untuk pelaksanaan vaksinasi yang saat ini di seluruh negeri kami. Kami berdoa juga bahkan di seluruh dunia. Kami terus berdoa ya Tuhan. Biarlah ini semua secara efektif dapat menolong kami memperoleh kekebalan komunitas sehingga kami segera bangkit dari pandemi ini. Kami mohon. Kami berdoa ya Bapa untuk pergumulan kami sebagai jemaat Tuhan GKI Kayu Putih. Kami berdoa untuk pembangunan dan penggalangan dana bagi House of Friendship dan perluasan gedung gereja. Kami berdoa untuk karya kami di tengah masyarakat. Kami berdoa untuk para pendeta kami serta para penatua jemaat, pelayan-pelayan Tuhan di setiap badan pelayanan. Apapun yang dapat kami lakukan, kiranya Tuhan kami boleh berdampak secara nyata bagi masyarakat di sekitar kami. Kami mohon. Kami terus berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negeri kami. Mampukan mereka untuk menolong kami, membimbing kami, mengarahkan kami agar setiap kebijakan yang dihasilkan sungguh-sungguh membawa kesejahteraan bagi seluruh negeri. Kami berdoa ya Tuhan untuk NKRI. Kami terus berdoa ya Bapa untuk setiap upaya untuk menghancurkan kesatuan yang ada. Jangan biarkan Tuhan kebencian bahkan atas nama agama menghancurkan negeri kami. Kami berdoa Tuhan ampunilah mereka yang selama ini melakukan kekerasan, menghalalkan segala cara demi keyakinan yang mereka pahami. Meskipun di baliknya kami sungguh ragu, karena kami percaya bahwa setiap agama seyogyanya mengajarkan kebaikan. Kami berdoa ya Bapa, jangan biarkan ketakutan, trauma menghantam negeri kami. Kami mohon hadirlah Tuhan di tengah negeri kami, di tengah bangsa kami. Karena itu kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi dalam syukur atas kasih setianya yang menyertai dan memanggil kita untuk meneruskan karya kasih-Nya bagi kehidupan. Marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Umat dipersilahkan berdiri. Tuhan, terima kasih pada hari ini atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, pimpin majelis jemaat yang akan mengelolanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima kasih karunia sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, marilah kita menjadi cerminan akan kasih Allah. Biarlah kita menjadi sebuah kitab terbuka di mana dunia bisa melihat Kristus melalui cara kita berelasi dengan sesama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.